Oke, Bapak Ibu mungkin udah dipersiapkan ya untuk ininya, untuk perangkatnya dan juga untuk browsernya. Silakan disiapkan dulu ya, sambil menunggu yang lain ya. Izin saya share screen ya. Share screennya di mana? Di screen ya, tadi ini aja. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai aja ya. Silakan dibuka untuk walkthrough-nya. Kita lanjutkan untuk simulasi ya. Kemarin kita sudah melakukan simulasi ya sebelum-sebelumnya dengan menggunakan Arduino. Sekarang kita coba menggunakan ESP ya. Nah, kalau dilihat seperti ini ya, di Walkwie itu ada 4 microcontroller yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu Arduino, ESP32, STM32, dan VPico dari Raspberry ya. Oke, kita gunakan yang selanjutnya adalah ESP32. Boleh diklik ya di bagian ESP32. Nah, sama ya, seperti Arduino, silahkan scroll ke bawah, cari yang, kalau di sini starter templates ya. Nah, ini ESP32 sendiri juga banyak tipenya, ada yang ESP32 polosan ya, ada yang S2, ada yang S3, ada yang C3, C6, H2, ya. Ada yang sudah ada S3 box-nya, ya. Kemudian ada juga yang sudah dilengkapi dengan kamera, ya. Itu banyak. Cuman kita gunakan yang paling pertama, yang polosan ya. Hanya ESP32 di bagian starter template ya. Oke, silakan diklik yang ESP32 yang polosan. Oke, ini bentuk ESP itu seperti ini ya. Aslinya itu ya seperti ini juga. Nah, yang merupakan mikrokontrolernya itu yang ini ya. Yang bagian yang ada tulisan ESP32. Disinilah chip ESP-nya. Nah, kalau ini adalah boardnya seperti Arduino, bentuk boardnya ya seperti yang kemarin ya. Kemudian bedanya ESP32 sudah dilengkapi dengan Bluetooth dan juga sudah dilengkapi dengan Wi-Fi. Jadi kita bisa koneksikan perangkat kita ini dengan apa namanya, dengan cloud ya, ataupun menggunakan web ataupun aplikasi lainnya. Itu bisa kita hubungkan ataupun melalui API dari WhatsApp. Ya. Kemudian juga bisa kita hubungkan ke Telegram. Itu bisa juga ya. Nanti kita akan cobakan. Selanjutnya untuk pinnya itu ada perbedaan ya dari apa namanya, dari Arduino secara penulisan ya. Tapi fungsinya sama. Di Arduino sendiri kita udah belajar bahwasanya ada apa namanya, pin digital, pin analog ya, pin PWM gitu ya. Kemudian juga ada apa lagi ya? Pin SCL SDA-nya ya, kalau kita menghubungkan LCD ya, itu juga ada di sini. Cuman cara penulisannya beda gitu ya. Di sini nggak ada yang D, yang A gitu, nggak ada ya kalau di ESP32. Nah, di sini kalau kita lihat dari sini, pin pertamanya adalah GND 23, 22. Nah, ini TX, ini RX. Nah, itu sama ya kayak di Arduino. Ini untuk transfer datanya 21. Nah, kemudian ada GND lagi dan sampai ke bawah ya. Dan juga di sini nih. Nah, kalau di sini pinnya, kalau kemarin kan digital itu kalau di Arduino cuma sampai 13.
Kalau di sini bisa sampai berapa ya? Sampai 30-an ya. Kemudian untuk analognya, di sini ada yang gabungan ya, ada yang gabungan. Satu pin ini bisa untuk analog, bisa untuk digital, bisa untuk PWM gitu ya. Dari mana kita mengetahui? Ya, itu sebenarnya bisa aja dilihat dari apa namanya website yang saya sematkan di grup ya, di deskripsi. Coba kita lihat dulu ya. Kemudian di bagian materi ini, kemudian yang lanjut yang di programming IoT. Oke, yang ini ya. Kemudian ada di sini pinnya. Ini ya pinnya. Oke, ini pinnya. Pin yang GPIO itu adalah pin digital. Sama dengan digital. Itu adalah pin GPIO. Ya, ini adalah GPIO. Itu adalah pin digital yang bisa kita jadikan untuk output ataupun input. Tapi dengan konsekuensi nilainya hanya 0 dan 1 atau dia akan nyala dan mati. Ya, sama. Ya. Kemudian kalau kita mau melihat pin apa namanya pin dari uh, analog itu namanya ADC di sini ya. Oh, ini SP8266 ya, maaf yang di bawahnya, yang ini. Oke. Yang ini ya. Ini SP32. Yang di atas tadi SP8266. Sorry. Ini adalah GPIO ya. GPIO ini adalah pin digital ya. Pin digital. Ini kan ada nih. Ini angkanya, angka pinnya. Ini urutan aja ya. Urutan aja nih 1, 2 sampai 19 di sini dan di sini 20 sampai 38. Ini hanya urutan. Yang kita lihat itu nanti dicocokkan di bagian GPIO-nya ya. Itu kalau untuk pin digitalnya. Ya, jadi semua pin hampir bisa kita jadikan sebagai pin digital. Di GPIO ini adalah pin digital. Jadi ada 23, 22, pin 1, GPIO 1, pin 3, 21, dan sampai 36 ya di sini. Cukup banyak gitu ya. Kemudian untuk analognya yang mana? Di sini kan ada baris kedua nih, yang bagian kiri ini. Ini ada ADC 0, ADC 3. Ini adalah ADC ini adalah untuk pin analognya. Jadi pin GPIO itu ada yang bisa dijadikan analog juga, tapi ada juga sebagian yang nggak bisa dijadikan sebagai pin analog seperti GPIO 23 ini kan nggak bisa nih yang bagian sini sebagai analog. Yang analog itu yang bagian ADC. Itu ya. Selanjutnya untuk pin I2C ya, untuk pin SCL dan SDA. Itu lihat di sini. Nih di bagian kanan ya. Yang di bagian kanan ini ada I2C SCL. Berarti SCL-nya ada di pin 22 ya. Kemudian SDA-nya ada di pin 21. Oke, bisa yang lain ini ini dulu ya, dihilangkan aja dulu yang touch, yang flash. Ya. Kita fokusnya GPIO, ADC, dan pin I2C untuk SCL dan SDA. Itu aja dulu ya. Yang penting kita udah tahu pin SDA nanti kalau ada yang SDA kita hubungkan ke 21. Kalau SCL kita hubungkan ke 22. Seperti itu ya, Pak Ibu. Ada pertanyaan mengenai pin dari ESP32? Tidak ada ya. Bisa kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kemarin kalau Arduino itu tegangan operasionalnya adalah 5 volt setiap pin-pin ini. Kalau kita aktifkan dia akan mengalirkan
voltase 5 volt gitu ya. Tetapi kalau ESP itu tegangan operasionalnya adalah 3,3 volt ya. 3,3 volt gitu ya. Jadi kita cocokkan kalau seandainya modulnya 5 volt ya berarti kita harus gunakan yang 3,3 volt. Oke? Oke, kalau sudah kita coba masuk ke pemrogramannya. Untuk cara pemrogramannya itu sama seperti kita menggunakan Arduino ya sebelumnya. Ini kan sudah ada nih contohnya nih. Nah, ini ada contoh nih. Di serial begin, serial print ln ya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Ya, kemarin kan kita sudah biasa juga menggunakan serial, serial begin, serial print ln ya. Kalau kita jalankan, ini ya akan muncul ini ya, karakter ini kalimat ya. Hello ESP32. Oke. Kalau tampilannya seperti ini hanya tampilan memang bawaan dari ESP di dalam ininya ya, walkwie-nya ya. Ah, yang tampil adalah Hello ESP32 itu ya. Oke, sama. Nah, caranya sama. Sekarang kita cobakan langsung ke project-nya aja. Jadi nggak perlu lagi memahami fungsi dasarnya seperti apa. Ya, karena sebelumnya kan kita juga sudah membahasnya. Sekarang kita coba gunakan LED. Nah, LED kan udah biasa nih, ya. Atau LED yang RGB juga bisa gitu ya. Atau yang LED dulu lah, biasa aja dulu ya, biar untuk memahami pin-pinnya. Oke, nah, seperti ini. Kalau untuk OSP, itu pun nggak masalah kalau LED ini tidak kita berikan resistor, ya. Kenapa? Karena kan tegangannya 3,3 volt. Kalau tidak salah, kalau 3,3 volt itu kalau untuk LED itu masih apa namanya? Masih toleransi lah gitu ya. Tapi kalau udah 5 volt, itu baru kita harus memberinya resistor gitu ya. Oke, sekarang LED. Ini bagiannya ada C, itu adalah katoda, negatifnya hubungkan ke ground. Nah, ini adalah groundnya. Kemudian di bagian pin uh, anodanya ya atau pin plusnya kita hubungkan ke salah satu pin GPIO ya. GPIO itu kan hampir semua nih ya. Kita masukkanlah di 19. Nah, di sini pinnya banyak gitu ya. Kita masukkan ke 19. Berarti ini adalah plusnya dan ini adalah GND-nya. Oke, seperti ini. Kemudian silakan kita program juga di sini. Di sini kan kalau kita untuk memprogram sebuah LED kan harus kita definisikan dulu di mana pin yang kita gunakan dengan perintah pin mode ya. Pin mode. Pin berapa yang kita gunakan? Pin 19. Jadi kita ketikkan aja di sini angka 19. 19 dari mana? Dari sini. Ini ya, pin anodanya ini, pin plusnya yang warna merah itu adalah pin 19. Kita jadikan dia sebagai output. Oke. Kemudian untuk pernyataannya, untuk blink aja dulu ya. Saya coba perintah digital write sama ya. Caranya sama. Digital write 19, high ya. Kemudian delay 1 detik contohnya. Kemudian kita padamkan dengan perintah digital write yaitu 19 kita jadikan low. Oke.
Kemudian kita delay lagi untuk padamnya cukup 1 detik ya. Jadi nyala 1 detik, mati 1 detik gitu ya. Kalau kita jalankan itu hasilnya ya seperti ini ya. Sama seperti Arduino. Gitu. Oke, bisa. Kalau bisa kita coba untuk apa ya? Kita coba untuk langsung aja ya. Kalau untuk dasar-dasar LED ini mungkin udah biasa lah dari kemarin-kemarin gitu aja udah bosan kali ya. Gitu ya. Jadi kita gunakan langsung saja kita gunakan LCD. Ya, LCD. Coba kita gunakan LCD yang I2C 16x2. Oke, kita gabung di sini ya. Oke. Di sini tidak terganggu nanti LED-nya. Oke. Kalau LCD itu ada 4 ya. Ada 4, ada GND, ada VCC, ada SDA, ada SCL. GND pastinya kita hubungkan ke GND. Di sini juga ada GND. Jadi semua GND itu satu jalur ya. Walaupun di sini GND itu sama aja ya. VCC bisa aja kita hubungkan ke 3,3 volt ataupun ke bagian yang 5 volt yang paling ujung di bawah sini nih. Nah, ini. Gitu ya. Tapi kita hubungkan aja dulu ke 3,3 volt di sini. Oke. Itu bagian VCC. SDA tadi kita hubungkan ke mana? Sesuai dengan gambar pin yang tadi. SDA di ESP32 itu berada di mana? Lihat di web sini ya. Nih, SDA berada di pin 21, di GPIO 21. SCL berada di GPIO 22. Silahkan disesuaikan. SDA di pin 21. Ya. Pin 21 itu ada di sini. Ini ya. Kemudian pin 22 ada di sini ya. Sini nih. Oke, saya kasih warna yang berbeda biar kelihatan. Oke, seperti ini. Ini sudah bisa kita buat rangkaian untuk LCD. Selanjutnya baru kita masukkan program apa yang akan kita tampilkan di dalam LCD ini, gitu ya. Kalau LCD sama seperti Arduino, kita membutuhkan library. Library berarti kita masukkan aja di sini, di paling atasnya. Kita enter ke bawah dulu void setup-nya. Kita masukkan dengan perintah pagar ya. Include. Kita include-kan library-nya apa? Itu adalah liquid crystal yang I2C. Oke, kita pilih yang I2C. Baru kemudian yang untuk pemanggilannya, ini saya copy saja. Saya pastekan di sini. Saya spasi dulu, ya, kasih nama LCD. Alamat LCD-nya, kalau di Walkwi itu sudah default 0x27. Ya, kalau di tingkat chat itu ada bisa kita custom lagi gitu ya. Kemudian untuk tipe LCD-nya adalah 16x2, 16,2. Ya, perhatikan di sini ini adalah I besar ya. I2C ini adalah I besar ya, bukan angka 1 ataupun juga bukan L ya, tapi adalah I2C. Selanjutnya baru kita mulai untuk penggunaan LCD. Kita aktifkan dulu nih LCD-nya dengan perintah yang sama seperti sebelumnya. LCD init. Ya.
LCD init. Kita aktifkan untuk lampu layarnya LCD backlight. Oke, seperti ini ya. Kemudian ini kalau kita jalankan baru sampai mengaktifkan LCD. Oh, sorry. Belum kita install untuk library-nya. Silahkan masukkan dulu library-nya di bagian library manager ya. Dari kelupaan, kita cari liquid crystal yang I2C. Oke, kita klik, jalankan, kita jalankan. Kalau kita sudah masuk ke ESP, kalau untuk compile-nya memang sedikit lama ya. Oke, kita tunggu. Oke. Kalau LED-nya ya seperti yang tadi. Kalau LCD-nya, ini baru kita aktifkan. Belum ada kita isi apa-apa di dalamnya. Gitu ya. Sekarang kita akan tampilkan di baris pertama untuk kata-kata pembuka. Kalau kata-kata pembuka yang hanya jalannya sekali aja, jadi kita tuliskan programnya di bagian void setup. Gitu ya. Di dalam sini, di bagian void setup. Di dalam kurung kurawal ya. Ya, pastikan setiap program yang kita tuliskan ini berada di kurung kurawal ya. Sesuaikan kalau di void setup berarti di dalam kurung kurawal void setup. Kalau di void loop di kurung kurawal void loop gitu ya. Oke. Kita lanjutkan untuk print di baris pertama dengan LCD set kursor. Kita set dulu kursornya. Kolomnya adalah kolom pertama. Ya, kolom pertama berarti angka 0. Baris pertama berarti kita ketikkan angka 0. Ya, karena dimulai dari 0. Gitu ya. Kemudian LCD print. Untuk perintah mencetak di dalam LCD sesuai dengan kursor yang sudah kita tetapkan. Apa yang kita tampilkan? Ya, cukup kita tampilkan aja contohnya pelatihan aja kalau di bagian atas ya. Ya, atau simulasi deh, simulasi ESP 32. Oke ya. Diakhiri dengan titik koma. Ah, karakter yang bisa dicetak itu hanya 16 ya, 16 satu barisnya. Jadi coba kita hitung. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, spasi pun masuk ya. 10, 11, 12, 13, 14 ya, 14. Berarti masih kurang dari 16 itu bisa dicetak semuanya. Kalau kita jalankan, hasilnya akan seperti apa? Kita tunggu ya. Kalau ada yang error saat mencoba, boleh di-share saja ya. Oke, seperti ini ya. Simulasi ESP32. Biar di tengah dikit, karena ada dua kolom yang sisa, berarti kita bagi, kita tambahkan aja spasi 1 di depannya. Oke, nah ini akan di tengah. Gitu ya. Kita lanjutkan dulu untuk bagian kedua di bagian kedua ya, baris 2. Kita set lagi kursornya, LCD set kursor. Ya, kolomnya itu adalah kolom pertama, ya, yaitu 0. Barisnya, baris kedua. Ya, baris kedua berarti kita ketikkan 1. Kita cetak di bagian baris kedua dengan perintah LCD print. Apa yang kita cetak? Ya,
Kita tulis saja Wokwi ya. Oke, seperti ini. Ini adalah karakter, jangan lupa masukkan dalam tanda kutip. Simulasi SP32 dengan Wokwi, gitu aja ya. Coba kita hitung berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12 masih bisa. Kalau 12 berarti masih sisa 4. Biar di tengah berarti 4. Ya, kita kasih spasi 2. Ya, biar dia di tengah. Coba kita jalankan. Tulisannya di tengah ya. Caranya sama. Bukan sama, bukan ini lagi ya. Hanya perbedaannya hanya di pin ya. Jadi bukan hal yang baru lagi nih ya. Masih seperti yang kemarin. Ya, mengulang yang kemarin. Tapi berbeda mikrokontrolernya. Oke, sudah bisa. Coba kita tambahkan tulisan berjalan ya biar LCD-nya coba ya. Saya tambahkan di sini LCD apa ya? Scroll display left ya kalau tidak salah ya di dalam library-nya ya. Jadi kita lihat lagi kalau salah. Display left itu kalau untuk ke kiri. Cara lihatnya kan udah tahu ya kemarin ya. Coba kita gunakan scroll display left. Itu kalau tulisan yang berjalan. Nah, berarti benar ya. Coba apakah berfungsi? Tidak, ini ya, tidak berfungsi ya. Hanya berpindah satu aja ya. Karena dia tidak berulang. Jadi dia hanya satu kali berpindah. Berarti harus kita kasih perulangan di sini ya. Harus kita kasih perulangan ya. Scroll display left. Bagaimana cara kalau kita membuat pengulangan di dalam void setup? Berarti kan ibaratnya void setup, void loop di dalam void setup gitu ya. Cuman caranya penulisannya aja yang berbeda. Contohnya kayak gini ya. Menggunakan for itu bisa ya, for. Jadi dia akan mengulang for. For itu adalah fungsi untuk pengulangan. For, contohnya di dalam for ini ada apa? Ada 3 yang kita masukkan. Jadi kita coba ya, for. Kita contohkan variabelnya, kita bikin dulu variabel ya. Variabel apa ya? A aja gitu ya. A sama dengan atau I ya, biasanya identik dengan I gitu ya. I ya, I itu bebas ya. I itu hanya nama variabel aja. I kita kasih 0 titik koma. Kemudian kita definisikan kalau I ya, I-nya 0 ya. Kalau dia kecil, kecil dari kita coba di sini 16 ya, 16 karena jumlah barisnya 16. Jadi dia akan ini apa namanya? Mengulang sampai 16 kali. I plus plus ya. Jadi kalau I-nya masih kecil dari 16, dia akan plus plus ini sama dengan tambah satu gitu ya. Ini matematika juga nih ya. Oh, kemarin lupa ya. Saya sampaikan plus plus itu adalah menambahkan si I ini satu. Jadi awalnya 0, I tambah satu berarti jadi satu. Nanti ketika I satu tambah satu berarti menjadi 2. Sampai dia kecil dari 15 berarti cuma sampai 15. Kalau dia sampai 15 berarti dia akan berhenti untuk perulangannya. Jadi enggak terus menerus. Pernyataannya kita masukkan yang ini. Itu ya. Coba ya. Kita cut.
kita masukkan yang ini. Tekan. Karena dia hanya berjalan satu kali ya. Scroll display left ini hanya bergerak satu kali. Jadi kalau 16 kali berarti sampai ini gitu ya. Coba ya. For ya. Fungsi for. Nanti kalau untuk mau lebih lengkap lagi kegunaannya nanti bisa di searching aja ya. Di AI itu for itu untuk apa? Ah, seperti itu ya. Cuma tidak ada delay-nya ya, terlalu cepat. Jadi sebelum dia melanjutkan ke apa namanya ke i selanjutnya, kita kasih dulu delay 1 detik ya. Biar kelihatan 1 detik dia berpindah dari kanan ke kiri gitu ya. Soalnya terlalu cepat tidak ada jedanya. Oke, kita tunggu. Oke, jadi ini 1 detik, 1 detik dia akan berpindah seperti itu ya. Jadi dia berulang terus nih. Jadi kalau scroll display left nih artinya memindahkan aja berarti nih semua hurufnya ke kiri eh, 1 kali gitu ya. Kalau mau berulang kali berarti kita harus bikin perulangan atau looping gitu ya. Oke. Kalau right ya ke kanan ya. Kalau kita mau ke kanan ya ganti aja ini menjadi right. Oke, coba kita ganti menjadi right. Kalau ini pun bisa juga ya, di Arduino bisa juga nih scroll display ini ya. Emang kemarin belum kita cobain gitu ya. Oke, seperti itu ya. Kalau 1 detik terlihat patah-patah gitu ya. Kita coba 500 detik deh. 500 detik, 500 milisekund atau setengah detik gitu ya. Jadi ada fungsi baru itu namanya adalah fungsi for ya, for. Ya, kayak gini cukup inilah ya. Oke. Oke, seperti itu ya. Bisa, Bapak Ibu, kira-kira bisa ya. Jadi tambahan fungsi satu lagi namanya adalah for, perintah for untuk perulangan. Ya. Untuk membuat loop, tapi ada batasannya. Nah, kalau loop yang di sini, kalau void loop ini kan tidak ada batasan nih. Ya, dia akan mengulang terus-menerus selama perangkat ini hidup. Tetapi kalau for ini kita bisa mengulangnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau ini berarti kan hanya 15 kali gitu ya. 16 kali gitu ya. Dari 0 sampai 15. Iya, gitu. Ini hanya variabel aja, hanya menandakan ini akan diulang. Oke, coba kita setelah dia habis ya kita hapus saja nih LCD clear ya. Ini fungsi yang sama dengan sebelumnya adalah untuk menghapus ya. Setelah dihapus baru dia masuk ke sini. Masuk ke sini baru di sini bisa aja kita kasih nih ketika LED hidup kita tampilkan LED on. Kalau dia mati nanti LED off di bagian baris pertama aja gitu ya. Coba kita set lagi kursornya LCD set kursor kemudian 0,0 LCD
dot print ln itu kita tampilkan LED on. LED on. Ya, ini berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita tambahkan berarti ada 10. Berarti kita jadikan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di belakangnya kita kasih spasi biar tidak ada yang tertinggal nantinya kalau ada perubahan. Nah, kemudian ini kita copy aja untuk yang di bagian, oh sorry, kita copy untuk di sini ya, di sini ya. Nah, di sini adalah off gitu ya. Oke. Oh sorry, ini bukan print ln tapi print. Oke, sudah. Silakan sambil dicoba ya menggunakan LCD aja dulu ya. Menggunakan LCD atau menggunakan LED ya. Oke, ini tampilannya sama seperti dia mengikuti LED ya, mengikuti LED on atau off gitu ya. Oke, seperti ini untuk LCD bisa dipahami kira-kira, hanya berbeda di rangkaiannya aja nih. Mungkin di sini SDA-nya itu ada di 21, SCL itu ada di 22 gitu ya. Saya simpan dulu, save, dan saya kasih di sini SP32 LCD I2C ya. Oke. Oke, sekarang saya cobakan untuk DHT ya. DHT. Ada pertanyaan sepertinya? Kalau ada silahkan. Tidak ada ya? Oke. Nah, tidak ada pertanyaan. Saya cobakan yang sensor DHT. Cukup satu lagi ya. Satu project lagi. Nanti praktek mandiri aja. Oke, saya buka lagi ESP32. Oke, seperti ini. Saya masukkan dulu DHT, DHT Sensor Library. Nanti iya apanya library-nya itu ya, DHT Sensor Library kalau untuk library-nya. Kalau untuk nama modulnya adalah DHT22 nih. DHT22. Ada sensor. Cara rangkaiannya sama ya seperti sebelumnya yang sudah kita lakukan juga di Arduino. Pertama, PCC. PCC kita hubungkan dengan 3,3 volt. SDA ini out ya, outnya ini bukan SDA yang sama kayak LCD. Jadi bebas saja sebenarnya, nggak harus ke 21. Boleh saja ke 19 contohnya ya. Kemudian GND kita hubungkan ke GND. Oke, seperti ini. Kemudian caranya masih sama seperti yang sebelumnya.
Saya kosongkan dulu. Oke, pertama kali kita masukkan library-nya dengan perintah include ya. Include dht ya. dht.h. Oke, selanjutnya kita buat untuk pemanggilannya. Pemanggilan library-nya. Kita definisikan library-nya dht ya. Kemudian dht apa yang menjadi parameternya, pin-nya ya. Pin yang digunakan adalah pin 19. Kemudian jenis DHT-nya adalah DHT22. Oke, seperti ini. Pertama kali kita jalankan DHT-nya dengan perintah begin ya, DHT begin. Selanjutnya kita jalankan serial monitor ya untuk memonitor nilai suhu dan kelembapan. Itu dengan serial begin. Nah, yang ini aja ya, yang di atas saja. Kemudian baru kita lakukan pembacaan suhu. Pembacaan suhu itu adalah float, bilangan yang berkoma ya. Float suhu DHT read temperature. Oke. Kemudian untuk kelembapan DHT read humidity. Oke, seperti ini. Setelah itu kita tampilkan dengan perintah serial println ya. Serial.print print dulu ya. .print kita tampilkan adalah suhu, nilai suhunya. Kalau kita mau nambahkan satuannya, ya, tambahkan lagi serial, baru println gitu ya. Println, tampilkan untuk Celsius. Untuk suhu, selanjutnya untuk kelembapan. Serial print, kelembapan, ya, serial println, itu adalah persen. Ya, untuk satuannya. Kita kasih batas nih ya, serial println lagi untuk membatas antara pengulangan yang satu dengan pengulangan selanjutnya. Dengan strip aja ya. Oke, baru kita kasih delay. Pembacaannya setiap 2 detik sekali. Oke, seperti ini ya. Kita jalankan. Oh, saya masih lupa ya. Selalu lupa nih menambahkan apa namanya library. Kalau muncul seperti ini tandanya library-nya belum kita masukkan ya. No such file or directory ya. Jadi library-nya belum kita masukkan. Gitu. Kalau kita masukkan, boleh saja kita klik yang langsung di sini, install DHT. Kalau klik di sini, dia akan otomatis tertambahkan sendiri. Gitu ya. Akan otomatis nih, nambahkan sendiri. Gitu ya. Kalau sudah, baru kita klik start simulasi lagi. Oke, kita tunggu. Oke, seperti ini ya. Nanti data inilah yang akan kita kirim ke cloud atau ke device kita.
biar bisa kita monitor dari jarak jauh gitu ya. Kalau kemarin kan kita coba secara otomatis nih atau monitornya secara jarak dekat menggunakan LCD. Mungkin untuk di cloud-nya nanti kita cobakan di saat offline gitu ya. Saat offline hari Senin. Kemudian sekarang kita cobakan dulu nanti nampilkan di LCD aja dulu gitu ya. Di LCD dulu. Ya, ada pertanyaan dari Kak Mai? Tidak ada ya? Saya kira mau bertanya. Kita sampai jam 2 aja ya. Jadi satu project lagi berarti ya. Masih sempat ya. Satu project lagi. Sampai di sini aman nggak? Ada yang sambil mencoba atau mengikuti dulu? Atau hanya sekedar mengikuti dulu, nanti baru praktek gitu ya? Ya, kalau seperti itu juga nggak apa-apa ya. Saya kasih nama ESP32. Ini adalah DHT22. Nanti saya share ya. Oke, satu project lagi berarti ya. Kita tampilkan nilai suhu ini di dalam LCD ya. LED ini kita hapus saja dulu. Ya. Oke, saya bikin lagi satu lagi. Tuh, ada pertanyaan? Oh, nggak ada ya. Absen jangan lupa diisi ya. Oke, lanjut. Satu project lagi. Itu adalah ESP32 tetap ya. Kita cobakan untuk rangkaiannya kita copy paste saja nih dari yang diagram Jasonnya. Coba di sini nih, yang di bagian ini saya copy ini semua. Kemudian saya masukkan ke dalam diagram Jason ini. Saya hapus dulu yang ini, saya pastekan, dan muncul seperti ini. Yang belum ada itu adalah di bagian LCD-nya. LCD boleh saja kita cari di project yang tadi. Di sini diagram Jason-nya, di bagian part-nya ambil yang LCD. Nah, yang ini tidak usah. Ini kan untuk board-nya ESP, ini untuk LED ya. Jadi yang ini nih berarti ya. Yang ini saya copy, masukkan ke sini. Di bagian part-nya saya tambahkan. Oke, ini saya dulu ya. Makan aja dulu di sini. Saya tambahkan, pastekan. Oh, mana nih ya? Oke, ini sudah muncul nggak LCD-nya? Sudah ya. Tinggal koneksinya. Koneksinya bisa juga kita copy juga. Ambil di bagian yang koneksi ini ya, connection ya. Connection di bagian LCD. Kita copy aja nih. Copy. Kita masuk ke sini. Yang bagian sini yang terakhir ini kasih koma. Kita pastekan di sini. Oke. Cuman melintang deh ya. Kalau melintang seperti ini ya cukup tarik aja nih. Nah, dia akan otomatis ya tertarik sendiri ya. Kelihatan lagi. Oke. Yang warna hijau ini saya ganti warna jadi kuning ini yang belum ada. Biar tidak ragu ya. Oke. Bisa. Untuk pemrograman ya. Nah, yang ini saya copy aja nih dari yang ini kan sama nih ya. Untuk DHT sama.
Saya Ctrl A, saya copy. Ini saya Ctrl A, saya hapus. Saya pastekan di sini ya. Nah, ini sudah jadi program untuk DHT ya. Ini install dulu library-nya DHT Sensor Library. Nah, kalau sudah, coba kita jalankan. Kita jalankan. Nah, ini baru untuk DHT. LCD-nya belum kita apa-apakan. Sekarang baru kita masukkan yang LCD. Ya, berarti kita perlu nambahkan library juga. Tambahkan lagi library-nya dengan include ya. Di sini tambahkan include dengan liquid crystal ya. Liquid crystal yang I2C. Kemudian ini saya copy aja. Di sini saya paste aja ya, pastekan aja di sini. LCD 0x27 ya alamatnya 16,2. Oke, gitu ya. Sekarang apa yang ada di void setup di bagian LCD ya kita kopikan aja di sini. Itu. Coba kita ambil aja dari sini nih yang udah kita buat nih sebelumnya di bagian LCD ya. Nah, ini kan sudah ada nih. Yang pin mode ini kan nggak perlu. Yang ini aja nih. Apa sini? Ya, saya copy, masukkan ke sini. Di sini saya pastekan. Oke. Kalau kita jalankan, ya. Oh, sorry. Ini belum masuk library liquid kristalnya. Ya, terlalu lupa ya saya nih. Ya udah, klik aja install di sini ya. Nanti otomatis akan terinstall sendiri ya. Oke. Kalau sudah, baru dijalankan lagi. Oke, seperti ini ya. Nah, sama hasilnya seperti yang tadi, karena kita copy paste programnya. Namun di saat void loop-nya berjalan, saat suhu terbaca, kita belum membuat untuk menampilkan nilai suhunya dan kelembapan. Sekarang baru kita buat di bagian void loop-nya. Oke. Ini kan serial print ln gitu ya. Atau kita kasih aja di sini nih, ya. Di atas sini nih. Kita set dulu kursornya di bagian atas, nanti untuk print suhu di bagian bawah untuk apa namanya? Print kelembapan di baris pertama ya, baris pertama dan kedua maksudnya, bukan bagian atas itu baris pertama, bagian bawah itu baris kedua itu ya. LCD print ya, LCD set kursor dulu ya, set kursor 0,0. Apa yang kita print? Kita akan print nilai suhu, print nilai suhu ya. Kemudian kita tambahkan LCD print untuk nambahkan satuannya ya. Oh, ini tuh lupa titik komanya. Ini juga. Sekarang bikin lagi satu lagi nih, yang ini. Tinggal di copy paste saja. Yang ini kita pastekan, ganti ini menjadi satu. Ganti ini menjadi kelembapan. Sesuai dengan nama yang ini ya. Penulisannya harus sesuai. Ya.
huruf besar, huruf kapital, huruf kecil, ya. Angka jika ada, kombinasi angka jika ada. Ini persen. Oke, coba kita jalankan. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Oke. Hanya 20 detik ya. 20 detik lebih kurang. Kalau sekarang kan muncul tampilan kayak gini nih. Tulisannya berjalan gitu ya. Oke, nilainya sama ya. Harusnya sama dengan yang ada di serial monitornya. Oke. Kalau kita ubah nilainya 45, suhunya, kelembapannya 61,5, ya akan ikut berubah ya. Oke. Bagaimana supaya dia di tengah? Nah, bisa aja kita ganti yang bagian kolomnya ini ya. Atau kita tambahkan aja spasi di awalnya. Tentunya kita mau ditengahkan, biar dia mulai dari sini, kita spasi lah 4 kali gitu ya. Atau 3 kali lah, 3 kali. Jadi nanti kita tambahkan aja di sini LCD print lagi, bisa juga ya. LCD print, ya. Ini tambahkan aja spasi ini 3. Ini gitu ya. Kita coba dulu ya. Ya, kita akal-akalin aja ya. Coba kita jalankan. Nah, itu kalau mau ini ya, kalau nggak paham ini 0,0-nya ini agak susah ngitungnya ya, tambahkan aja nih spasi di sini. Juga nggak apa-apa ya. Oke, kita tunggu hasilnya seperti apa. Ya, selesai dulu untuk voice setup ya, karena di dalam voice setup tadi, karena kita bikin perulangan di dalam voice setup ya, dengan fungsi for gitu ya. For itu untuk mengulang dengan ada batasannya. Kemudian baru dia akan menjalankan. Kurang ke tengah sepertinya, tambahkan satu spasi lagi deh. Oke, nah, seperti ini ya. Gitu. Oke, sambil menunggu, ini ada pertanyaan dari teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu. Ya, karena janji kita hanya 1 jam ya. Sudah sampai jam 2 nih ya. Karena kita juga mulainya tadi lewat sedikit ya. Saya harap nanti ini sudah bisa disimulasikan lagi ya. Simulasikan. Oh iya, sepertinya kuis sudah bisa kita buka untuk selanjutnya ya. Nah, nanti saya buka kuis untuk selanjutnya. Ya. Jadi kita cobakan kuis 3 dulu ya, gitu ya. Kuis 3, kuis 2 kita skip dulu nih. Nah, nanti kalau udah masuk materinya baru ya. Karena kita materinya di bagian yang ketiga, sekarang nanti saya buka kuis 3. Nanti kodenya saya kirim di grup ya. Oke. Nanti ada juga ya simulasi, dicobakan lagi. Kayaknya kemarin kalau grupnya hening ya, nggak ada simulasi gitu ya. Mudah-mudahan hari ini rame lagi grupnya, ada simulasi ya, ada yang ngirim link gitu ya. Oke, ini dulu ya simulasinya Bapak Ibu, cukup 3 ini aja dulu. Karena hari Sabtu mungkin juga lagi weekend.
Takut mengganggu waktunya juga kalau lama-lama. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, cukup sekian. Terima kasih untuk hari ini eh, partisipasinya untuk mengikuti pelatihan ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau mungkin terlalu cepat ya. Nanti boleh ditonton lagi lah videonya. Nanti saya share hasil recordnya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang dan selamat berlibur, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.